melanjutkan kisah ini, bagian 7. Selamat mendengarkan. Adiba membuka matanya saat ini. Dia merasa seakan barusan ia mimpi aneh, begitu aneh menurutnya. Dia membuka matanya dan sedikit menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku karena ada sesuatu yang mengikat dirinya, sehingga membuat gerakannya susah saat ini. Mata Adiba langsung terbelalak saat sudah membuka lebar. Dia melihat sebuah tangan yang tengah melakukan. Bahkan dia dikejutkan oleh kepala seseorang yang berada di ceruk lehernya sambil memeluk dirinya saat ini. Bukan itu saja yang membuatnya cukup terkejut, melainkan tubuh seorang pria yang tak berpakaian memeluk dirinya. Adiba langsung berusaha melepaskan paksa tangan yang melakukan, bahkan memeluknya dan mendorong cukup kuat tubuh itu, sehingga membuat orang tersebut terjatuh dari tempat tidur. Seorang pria itu terintih di lantai. Rendra memegangi pantatnya yang sakit dan langsung menatap Adiba yang terduduk dan langsung mengeratkan selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya yang tak berbusana sama sekali. Rendra, apa yang kau lakukan padaku? Adiba terbata melihat dirinya sendiri dan saat tahu pria yang memeluknya tadi Rendra. Kau bisa lihat apa yang aku lakukan. Tapi kau gila ya, mendorongku dari tempat tidur. Bodoh. Kau pikir tidak sakit badanku terjatuh dari kasur? Kesal Rendra dan perlahan berdiri. Saat ini sudah mengenakan celana pendeknya. Kau yang gila, Rendra. Bisa-bisanya kau melakukan ini padaku lagi. Kau pria jahat, Rendra. Adiba meneteskan air matanya dengan apa yang terjadi padanya saat ini. Sudah, jangan menangis. Kau seharusnya bersyukur. Kau jadi tidak kedinginan dan mati. Kau tidak tahu tubuhmu sangat dingin. Ucap Rendra mendudukkan dirinya di sebelah Adiba yang bergeser menjauh dari Rendra. Cih, sok jual mahal. Aku sudah melihat seluruh tubuhmu dan milikmu sudah jadi milikku sekarang. Sini Rendra. Adiba langsung menapar Rendra dengan cukup keras. Jaga ucapanmu. Aku benci denganmu. Aku benci. Gara-gara dirimu juga aku harus diusir dari rumah. Enak saja kau menyalahkanku. Aku baru ketemu dirimu tadi di jalan. Seperti orang gila dan pingsan. Kau menghancurkan hidupku. Kau harus tanggung jawab, Rendra. Kau harus tanggung jawab. Tangis Adiba pecah berbicara hal itu. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Bicara yang jelas. Jangan menangis. Gak guna. Aku hamil. Aku hamil gara-gara dirimu. Kau harus tanggung jawab, Rendra. Temui orang tuaku sekarang. Rendra terdiam. Dia melihat Adiba tak percaya. Jangan bercanda. Dan jangan gila. Ucapnya. Aku tidak bercanda. Aku hamil karena ulahmu. Aku benci denganmu. Harapanku hancur. Kau serius saat ini sedang hamil? Tanya Rendra masih tak percaya dengan yang dia dengar barusan. Adiba hanya diam tak menjawabnya. Dia menangis sesegukan, mengingat perkataan ayahnya kalau dia sudah membuat malu keluarga. Hei, jangan menangis. Jawab pertanyaanku. Bentak Rendra. Apa yang harus aku jawab, ha? Pria bejat sepertimu merusak masa depanku. Ucap Adiba dengan tajam. Aku tidak merusak masa depanmu. Aku hanya menginginkan dirimu. Jika kau merasa aku merusak, gugurkan saja anak yang kau kandung. Dan tunggu aku lulus, baru setelah itu kau akan menjadi istriku. Aku akan menikahimu. Dan kau bisa melanjutkan keinginanmu juga untuk menjadi dokter. Gugurkan saja bayi yang kau kandung. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkanmu. Jadilah milikku. Rendra mendekatkan dirinya pada Adiba. Dia mengulurkan tangannya hendak menghapus air mata perempuan itu. Sorot mata Adiba begitu tajam menatap Rendra. Dia tidak habis pikir dengan ucapan pria itu yang terkesan begitu ringan tanpa beban. Tamparan yang kedua kalinya diterima Rendra. Pria itu memegangi wajahnya yang habis ditampar. Dia menatap kesal pada Adiba yang melihatnya dengan penuh kebencian. Kau gila ya? Seharusnya kau bersyukur aku ingin menjadikan dirimu istriku. Nanti di masa depan. Kenapa kau malah menamparku? Kesal Rendra. Kau yang gila Rendra. Kau pria bajingan. Pria brengsek. Aku benci denganmu. Bisa-bisanya kau menyuruhku menggugurkan anak ini. Kau melakukannya pada aku saja sudah berdosa. Dan kau tidak takut dosa yang lainnya. Karena membunuh anak ini. Kau pria brengsek. Ucap Adiba langsung turun dari tempat tidur dan membawa selimut untuk menutupi tubuhnya.
Dia mengambil pakaiannya yang ada di lantai. Rendra sendiri ikut turun dan menyusul Adiba yang akan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di kamar itu. Rendra memeluk Adiba dari belakang, membuat Adiba yang menerima pelukan itu memberontak untuk dilepaskan, tapi tenaganya terlalu kecil untuk melawan Rendra. Aku ingin memilikimu, tapi tidak dengan anak itu. Gugurkan dia dan kita pacaran. Baru setelah kita lulus, kita menikah. Kau mau kan? Aku akan bertanggung jawab soal hidupmu ke depan setelah kau menggugurkan anak ini. Bukannya aku tidak menerimanya, tapi karena situasiku masih dibiayai oleh papaku. Aku bisa mati kalau dia tahu aku menghamili dirimu. Tugas Rendra menjelaskannya. Adiba berusaha sekuat mungkin melepaskan tangan Rendra yang memeluknya. Dia sudah teramat membenci pria ini. Bodoh. Memang dia sempat berharap meminta pertanggungjawaban dari Rendra. Nyatanya pria itu bejat. Tidak mau untuk tanggung jawab soal anak yang dia kandung, malah menyuruh dia menggugurkannya. Kenapa nasibnya begini? Sudah diperkosa, dilecehkan terus, diusir dari rumah, dan anaknya tidak diinginkan. Lepaskan aku, pria bajingan. Pria brengsek. Adiba terus memaki sambil melepaskan tangan Rendra. Aku menggugurkan anak ini. Tapi aku tidak ingin menjadi milikmu. Orang yang telah memperkosa aku. Aku membencimu seumur hidupku, Rendra. Aku benci denganmu. Di kamar, dia tidak jadi berganti baju. Ia masih mengenakan selimut yang menutupi tubuhnya. Rendra hanya bisa diam. Dia mengacak rambutnya frustasi. Jujur, dia terkejut mendengar kenyataan kalau Adiba tengah hamil. Dia bingung sekarang. Bagaimana kalau papanya sampai tahu soal hal ini? Dia juga terlalu bodoh waktu itu. Kenapa tidak memperhitungkan kemungkinan ini? Dia saat ini juga sudah gila. Bisa-bisanya ia menginginkan Adiba menjadi miliknya. Teriak Rendra meluapkan segala marahnya. Adiba berjalan masuk ke halaman rumahnya, memeluk erat dirinya sendiri saat ini. Dia begitu hancur dan bingung apa yang harus dia katakan pada orang tuanya soal masalah ini. Kalau pria yang telah menghamili dirinya tidak mau bertanggung jawab. Adiba berjalan menuju pintu rumah, namun kakinya terhenti untuk melangkah saat melihat koper dan juga tasnya, serta barang-barangnya yang lain teronggok di depan pintu. Dia bergegas menghampiri barang-barangnya tersebut. Ini barang-barangku. Kenapa ada di sini? Ucapnya heran saat melihat itu. Ibu, ayah, Boki, buka pintunya, Bu. Ucap Adiba sambil mengetuk pintu rumah dan sesekali melihat barang-barangnya. Tak lama kemudian pintu terbuka, menampakkan wajah pria parubaya yang tak lain adalah ayahnya. Ayah! Adiba langsung menghambur ke pelukan ayahnya, tetapi langsung didorong dengan keras sehingga membuatnya terjatuh. Ayah! Seru seseorang dari dalam. Itu Oki. Dia cukup terkejut melihat ayahnya yang mendorong adiknya saat ini. Oki berniat menolong Adiba agar berdiri, tetapi ucapan sang ayah menghentikan niatnya. Terus Oki, kalau kamu membantunya, ayah usir dirimu juga. Ucap Rama mengancam putri sulungnya. Tapi ayah, ucap Oki. Tapi dia langsung terdiam saat melihat sang ayah yang menatapnya tajam. Ya, aku mohon. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah ya, aku mohon. Ucap Adiba pada Rama. Dia mendekat hendak memegang kaki sang ayah, tapi ayahnya langsung mundur. Seakan tak mau dipegang oleh Adiba. Di mana pria itu? Kau tidak membawanya ke sini? Dia tidak ada. Kalau tidak ke sini, maka kau pergi dari sini. Cepat pergi. Ayah tidak mau melihatmu. Cepat pergi Adiba, sebelum ibumu datang bersama pamanmu. Pergi dari sini. Usir Rama pada sang putri. Entah mengapa dia begitu sakit dengan hal ini. Dan berat untuk memaafkan sang anak. Dia sudah malu sekarang. Dia juga takut berita ini menyebar di kalangan rekan kerjanya dan rekan kerja anaknya, Oki. Dia tidak mau Oki jadi bahan pergunjingan orang karena ulah Adiba. Adiba hanya bisa menangis mendengar perkataan ayahnya itu. Hatinya sakit dengan semua ini. Ayahnya sendiri mengusir dia sekarang. Kemana dia akan pergi? Rama melempar barang-barang Adiba, membuat Oki terkejut. Apalagi Adiba yang diperlakukan seperti itu oleh sang ayah. Ayahnya terlihat begitu marah dan kecewa dengannya. Kita akan melanjutkan di bagian 8. Selamat mendengarkan. Rendra sedang berada di villa saat ini.
Dia duduk diam di pinggir tempat tidur, melihat kasur yang asih di pagi terhadap Adiba. Dia diam saat ini, memikirkan ucapan Adiba yang mengatakan kalau tengah hamil. Perempuan itu, apa serius dengan perkataannya? Mana mungkin? Gumam Rendra masih tidak mempercayai hal itu. Mampus gue kalau itu benar. Bokap bisa-bisa bunuh gue kalau tahu. Ucapnya dengan tangannya terayun mengacak rambutnya sendiri. Dia bingung harus apa saat ini. Bayang-bayang kemarahan ayahnya begitu jelas terngiang di kepalanya. Dan celakanya kalau ayahnya sampai tahu bisa-bisa dia tidak diperbolehkan melanjutkan kuliah di jurusan kedokteran. Tapi yang aku katakan pada Adiba tadi, apa tidak salah ya? Bagaimana bisa aku menyuruh dia untuk menggugurkan anak yang dia kandung? Taulah, terserah dia mau menggugurkannya. Aku tidak menginginkan anak itu lagi. Tapi aku menginginkan Adiba. Lirih Rendra terakhir kalimatnya. Sadar Rendra, lo fokus aja sama kuliah lo. Kesalnya pada diri sendiri, dia langsung berdiri dari duduknya saat ini. Lebih baik lo mandi tenangin diri lo sendiri sekarang. Ucapnya lagi, dia langsung melangkah pergi menuju kamar mandi membiarkan kasur yang berantakan. Tapi sebelum dia masuk, langkahnya kembali terhenti. Dia memikirkan Adiba, kemana kira-kira perempuan itu pergi hujan-hujan begini. Dan dia ingat kalau perempuan itu diusir oleh orang tuanya. Kok gue khawatir sama tuh orang? Dia kemana ya? Gelisah Rendra. Meskipun dia tengah gelisah, pria itu berusaha mengabaikannya dan memilih masuk ke dalam kamar mandi. Adiba menyeret barang-barangnya di pinggir jalan. Dia bingung harus kemanakah dia sekarang. Orang tuanya sendiri tidak mau menerimanya, dan dia tidak ada teman di daerah dekat rumahnya. Kemanakah dia sekarang harus pergi? Ayah, kenapa gak mau dengerin omongan aku dulu sih? Kenapa ayah gak pernah bisa dengerin aku ya? Aku juga anak ayah. Tangis Adiba pecah. Dia di jalan terus menangis memikirkan betapa teganya ayahnya mengusir dia saat ini. Ayahnya memang tidak terlalu menyayangi dia. Sayang sih, tapi tidak sesayang pada kakaknya, Oki. Adiba terus berjalan di sore hari yang mendung. Bahkan jalanan ada yang tergenang air karena habis hujan. Adiba melangkah tanpa tahu tujuannya harus kemana. Sekarang kesanak saudaranya jelas tidak mungkin. Mereka mana mau menerima dirinya saat dia menceritakan semuanya. Harus aku apakan juga anak ini? Tidak mungkin aku menggugurkannya, ucapnya. Dia semakin menangis tatkala mengingat bahwa saat ini dia tengah hamil tanpa ada yang mau tanggung jawab. Rendra pria brengsek itu malah menyuruhnya untuk menggugurkan anak dalam kandungan. Jelas itu tidak mungkin dia lakukan. Adiba. Panggil seseorang dari dalam mobil membuat Adiba berhenti untuk melangkah. Dia menoleh ke samping, melihat siapa orang itu. Wajahnya langsung berseri melihat orang itu. Itu Tere, sahabatnya di kampus. Tere yang berada di dalam mobil langsung keluar menghampiri Adiba. Tere, kok kamu ada di sini? Tanya Adiba. Iya, aku tadi ke rumahmu, tapi kata ibu kamu diusir sama ayahmu. Ya, tanya Tere sedikit terbata untuk mengatakannya. Adiba langsung memeluk sang sahabat. Dia menangis dalam pelukan sahabatnya itu. Tere, aku bingung sekarang, aku bingung mau kemana. Ucap Adiba menangis terisak di pelukan sang sahabat. Diba, sudah, jangan menangis. Ayo masuk ke dalam mobilku, kita bicara di dalam. Ajak Tere pada Adiba. Perempuan tinggi ramping itu menuntun Adiba untuk masuk ke dalam mobilnya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil. Tere tadi mengemudikan sendiri mobilnya tanpa supir. Benar kan dugaanku, kamu ada masalah? Aku mikirin kamu terus tahu, Diba. Ucap Tere memperhatikan sahabatnya yang masih saja menangis. Hidupku hancur, Tere. Hancur. Tegas Adiba. Kamu beneran hamil, Diba? Siapa yang hamilin kamu? Bilang sama aku, biar aku hajar dia. Siapa yang berani hamilin kamu, Diba? Cecar Tere. Rendra yang hamilin aku, Ter. Dan dia gak mau tanggung jawab. Apa?
Kau tidak salah, Rendra yang hamilin kamu. Tere terlihat sangat terkejut mendengar itu. Nyalinya jadi ciut untuk menghajar pria yang telah membuat Adiba hamil. Tidak mungkin dia menghajar Rendra, bisa-bisa papanya dipecat dari perusahaan orang tua Rendra. Kamu gak bohong kan, Dit? Kalau dia yang hamilin kamu, gak bisa ajar. Kamu tahu sendiri orang tuanya bos dari papa aku. Diri Tere merasa tidak berani berbuat apa-apa. Adiba hanya diam saja. Dia tahu soal itu. Dia menangis. Begitu terisak hatinya. Udah, Dip, jangan nangis lagi. Meskipun aku nggak bisa hajar Rendra, aku bisa bantu kamu. Kamu lagi nggak ada tempat tinggal kan? Aku carikan tempat tinggal di Jakarta ya. Yang dekat kampus, biar kamu bisa kuliah. Nggak, Tere. Aku gak sanggup kalau lanjut kuliah. Aku gak mau ketemu sama pria bejat itu lagi, Ter. Aku juga malu kalau orang-orang tahu kalau aku hamil sekarang. Diba, kenapa harus malu? Biarkan saja mereka. Aku bakal bantuin kamu dari mereka. Soal Rendra, biar aja. Dia tidak usah kamu tanggapi. Tunjukkan sama dia. Juga kalau kamu bisa. Enggak, Tere. Pria itu pria gila, Tere. Aku sama sekali gak mau ketemu sama dia lagi. Adiba masih bersikeras. Dia memang bertekad untuk tidak bertemu dengan Rendra lagi. Dia membenci pria itu. Ya sudah, kalau soal itu kita bicarakan lagi nanti ya. Aku antar kamu dulu buat cari tempat untuk kamu tinggal. Kamu jangan banyak pikiran. Kasihan anak kamu nanti, ucap Tere sebelum menjalankan mobilnya. Adiba hanya mengangguk mematuhi apa yang dikatakan temannya tersebut. Ngapain kamu di sini? Kamu bikin malu papa aja. Sini kamu. Franz menarik kuat tangan anaknya agar bangun dari tempat tidur. Rendra langsung terbangun dan dia terhampar di lantai karena papanya yang menariknya cukup keras. Pak, dengerin aku dulu. Aku di sini karena kuliah, aku libur, Pak. Ucap Rendra berbohong. Dia berlutut di depan sang papa. Berdiri kamu. Kamu ini tukang bohong, Rendra. Anak tidak tahu diuntung. Franz menarik Rendra untuk berdiri dan tamparan keras mengenai wajah tampan pria itu. Rendra langsung terbangun dari tidurnya. Ia baru saja mengalami mimpi yang cukup menakutkan. Nafasnya terlihat terengah-engah, keringat dingin bahkan bercucuran di pelipisnya. Bagaimana bisa aku mimpi seperti itu? Bagaimana kalau papa tahu ini? Ucapnya begitu gampang. Dia langsung berdiri untuk keluar dari kamar. Sebelum itu, dia melihat ke arah jendela yang ternyata sudah gelap di luar sana. Saat ini sudah begitu malam. Jam berapa ini? Ucapnya dan terlihat bingung. Astaga, sudah jam segini. Ucapnya kaget saat melihat jam yang telah larut. Aku harus pulang. Kalau aku belum pulang, pasti papa akan sangat marah. Ucapnya langsung menyambar kunci mobilnya yang berada di nakas meja. Dia langsung pergi begitu saja.